boleh sampai salah kalian naruh angkanya. Yang harusnya dicatat di debit ya harus dicatat di debit, nggak boleh pindah ke kredit kayak gitu. Ya, nggak boleh pindah ke kredit, nggak boleh salah kamar. Ya, nggak boleh salah kamar. Terus ini udah selesai nih yang akun kas. Kan masih ada satu lagi nih. Modal Nyonya Adinda di kredit, udah tinggal pindahin. Kalian cari mana modal Nyonya Adinda. Oh, di sini. 800.000 di kredit. Tulis dulu tanggalnya nanti. Terus tinggal tulis angkanya. Udah selesai. Tanggal 1 berarti sudah selesai kalian kerjakan. Nanti kita tulis di kolom ref berapa kode akunnya. Beres teman-teman, satu tanggal selesai. Kayak gitu cara pengerjaannya. Kebayang ya? Jadi apa yang harus dilakukan di buku besar? Kalian tinggal memindahkan saja, memposting dari jurnal umum setiap transaksi ini ke buku besar. Terus gunanya apa sih Bu? Kita mengerjain kayak ginian tuh nanti gunanya apa? Nah, nanti gunanya teman-teman di akhir periode atau setelah semua transaksi di jurnal umum kita posting ke buku besar, nanti kita akan mengetahui berapa saldo akhir setiap akun pada akhir periode. Contohnya gini, ini akun kas di jurnal umum kan ada banyak ya transaksinya. Tanggal 1 ada kas bertambah, tanggal 5 ada kas berkurang, tanggal 8 kas bertambah lagi. Nah, perusahaan tentu mau tahu dong di akhir periode kas itu sisanya ada berapa. Ya kan, jangan-jangan kas kita tinggal 1.000 lagi ya, tinggal $100 lagi. Terus nanti bulan depan gimana dong operasional perusahaan kalau kasnya cuma dikit. Nah, jadi contohnya kayak gitu teman-teman. Jadi perusahaan mau tahu berapa saldo setiap akun. Nah, caranya untuk mengetahui yaitu diposting ke buku besar. Jadi nanti di akhir periode setelah kita memposting ke buku besar, kita akan menghitung berapa saldo akhir setiap akunnya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih kurang jelas? Ini jauh sangat lebih gampang ya. Kalian harus bagus banget nilainya di sini nih pokoknya. Karena setelah masuk sini, setelah buku besar dan neraca saldo, kita masuk ke AJP dan itu apa namanya ya? Tingkat kesulitannya lebih tinggi lah. Jadi kan harus bagus nih pokoknya dinilai di sini ya. Menabung nilai di materi yang gampang. Oke? Ini yang buku besar bentuk T ya, teman-teman. Sekarang kita lihat yang bentuk 4 kolom. Nah, kalau bentuk 4 kolom itu kayak gini. Nih, bentuk 4 kolom. Ini diabaikan. Ya. Jadi kalau bentuk 4 kolom dia bentuknya tabel, pure tabel. Kalau tadi kan kayak cuman garis-garis gitu ya. Kalau yang bentuk 4 kolom harus bikin tabel. Ya. Di sini ada kolom tanggal, kolom keterangan, kolom ref, kolom debit kredit, dan kolom saldo debit dan kolom saldo kredit. Terus di sebelah kiri atas kita harus menulis nama akunnya, di sebelah kanan atas kita harus menulis kode atau nomor akun. Nah, tadi di sini Ibu kasih ada tanda transaksi. Bu, di sini ada kolom debit kredit, ada dua debit, ada 2 kredit. Maksudnya apa? Bedanya apa? Nah, gini teman-teman. Debit kredit yang ini menunjukkan si transaksinya. Si akun itu dicatatnya di debit atau di kredit di jurnal umum. Kayak yang tadi, nih. Yang kayak tadi, ini nih. Debit kredit ini maknanya sama dengan yang ini. Ya. Jadi kayak misalnya tadi kas 800.000 di debit. Nah, berarti dicatatnya yang debit di sini, bukan yang di kanan. Oke? Di sini ini untuk mengisi transaksinya si akun tersebut. Terus yang kanan apa Bu fungsinya? Nah, yang kanan ini ya artinya saldonya itu teman-teman. Saldonya nanti kita catatnya di sisi debit atau di sisi kredit. Saldo ya. Beda ya dengan transaksi. Kalau transaksi kan sesuai yang di jurnal umum. Kalau saldo itu berarti berapa nilai akhirnya. Gitu. Nantilah minggu depan kita pelajari lebih lengkap ya. Nah, kalau tanggal udah tahu ya, kolom tanggal mah yang isi tanggalnya, kolom-kolom keterangan nanti diisi dengan keterangan transaksi itu tentang apa. Misalnya kas digunakan untuk kas berkurang untuk membayar gaji, berarti nanti di kolom keterangan kita tulis bayar gaji
atau beban gaji kayak gitu. Ya. Terus kalau kolom ref, nah di sini ada kolom ref lagi. Ini tolong dicatat, sok dicatat di buku catatan ya. Kolom ref yang di buku besar itu beda beda pengisiannya dengan yang di JU. Kemarin di JU kan kita akan mengisi kolom ref dengan kode akun. Nah, kalau kalau kolom ref di buku besar itu kita akan isi dengan keterangan ya sumber transaksi ini dari mana. Ayo ditulis di buku catatan. Minggu depan saya tanya harus bisa jawabannya ya, harus tahu jawabannya. Kolom ref di buku besar itu dicatat dengan keterangan ya atau informasi dari mana si transaksi itu berasal, sumbernya dari mana. Nah, saat ini kan kita sedang akan mengerjakan buku besar yang diperoleh datanya dari jurnal umum, teman-teman. Ya, maka nanti di kolom ref kita akan mengisi JU atau dengan kata lain jurnal umum. Nah, tapi nggak cuma JU doang ditulisnya, tapi kita tulis juga halamannya. Misalnya kita ambil datanya atau jurnalnya itu diposting dari jurnal umum halaman 1, maka kolom ref nanti akan kita isi JU1. Ya, bisa jadi kan dari jurnal umum halaman 2 ya, misalnya kalian ngerjain di kertas, terus udah lanjut tuh ke halaman yang kedua, berarti kalau transaksinya diambil dari halaman yang kedua, kolom refnya diisi JU2. Sok dicatat. Kalian kalau lupa nggak masalah ya, kalau masih belajar gitu ya, bukan lagi ulangan, masih lupa wajar gitu, nggak inget, gue lupa, nggak inget, wajar. Tapi kalau nggak punya catatan, nah itu yang bikin greget, harus ada catatannya biar kalian walaupun lupa bisa tetap jawab. Oke, dicatat ya. Nah, terus selain dari jurnal umum, memangnya dari jurnal mana lagi Bu nanti ngerjain buku besar? Masih ada teman-teman ya, nanti kita akan ada yang namanya jurnal penyesuaian, jurnal penutup, jurnal pembalik. Maka dari itu ya ini harus jelas JU1 gitu. Ya, harus ditulis JU1. Tapi biasanya sih di SMA ini kita cuman bersinggungan dengan buku besar itu di awal aja. Jadi ketika nanti belajar jurnal penyesuaian, kalian biasanya sih nggak diminta untuk posting ke buku besar lagi ya. Jadi posting ke buku besarnya cuma di awal ketika dari jurnal umum ke buku besar. Jadi ini udah fix nih ya, pasti refnya ini JU. Tinggal halamannya menyesuaikan dengan halaman jurnal umum. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Jadi memang kalau di buku besar 4 kolom ini lebih kompleks ya, lebih banyak yang harus dikerjain. Ya, kalian harus ngisi kolom keterangan, kolom ref gitu ya. Harus bikin tabel kalau ngerjain manual ya kan. Jadi memang lebih kompleks untuk mengerjakannya, tapi nggak masalah. Sebenarnya lebih bagus kalau pakai 4 kolom. Kenapa? Karena kalau pakai 4 kolom, setiap terjadinya transaksi ya, setelah adanya transaksi kita bakalan tahu berapa saldo akhirnya. Meskipun belum sampai ke akhir periode. Bedanya sama bentuk T ini, ya bentuk T ini, kita baru tahu saldo akunnya itu ketika di akhir periode. Nanti minggu depan kita pelajari lebih lanjut. Ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Nah, jadi minggu depan boleh ya, kenapa? Tadi teh kolom ref itu dicatat gimana? Oh, kolom ref ya, di yang buku besar 4 kolom. Kolom ref itu dicatat dengan informasi dari mana transaksi itu berasal atau sumber transaksi itu berasal dari mana. Jadi misalnya kita lagi ngerjain nih akun khas tanggal 1 Juni dipindahin atau diposting ke buku besar 4 kolom. Nah, kita tuh transaksi 1 Juninya itu dapat dari mana? Transaksinya itu berasal dari mana sumbernya? Oh, sumbernya dari jurnal umum. Kan kalian ngambil dari jurnal umum nih. Nah, maka kolom refnya diisi JU, jurnal umum. Halaman berapa? Halaman 1. Oh, berarti ditulis JU1 gitu. Sok yang belum nyatet catat dulu.